Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita ada di lahan siapa, Cuk? Gusman Bojonegoro. Ada di lahan saya sendiri. Saat ini saya akan melakukan penyepraian. Ini tanaman sekarang persis 20 HST karena kemarin kita tidak nyepre. Dan pagi ini harus nyepre karena ada orang yang sedang manen padi persis di samping lahan saya. Dan otomatis saya wajib melakukan penyepraiannya, Mas Yusuf ya. Nanti penyepraiannya akan dilakukan biasa, Mas Yusuf. Sebelum kita menjelaskan tentang masalah obat-obat ini, karena ada pertanyaan dari, saya tidak tahu ini petani pemula atau apa. Pertanyaannya lumayan menggelikan sih. Sedikit saya jelaskan nanti sebelum masuk ke obat-obatan. Pertanyaannya, pupuk berimbang itu yang bagaimana? Terus cara kita meneliti tanaman itu bagaimana? Sebenarnya ini permasalahan yang paling dasar. Sedikit saya jelaskan untuk para petani pemula biar tahu. Yang dimaksud pupuk berimbang itu seperti pupuk NPK 16-16-16 atau pupuk NPK yang ada yang 15-15-15 itu berimbang. Jadi nitrat, fosfat dan kaliumnya itu imbang. Yang sering kita sebut dengan pupuk majemuk. Pupuk majemuk itu seperti itu, pupuk NPK. Jadi satu pupuk yang kandungannya itu langsung NP dan K. Ada pula pupuk tunggal. Pupuk tunggal itu seperti apa, Mas Yusuf? Pupuk tunggal urea. Masuk, urea tok ae cukup, gak usah kakek. Urea itu pupuk tunggal. Oke, dan untuk mengetahui katanya kita itu harus mengikuti apa yang diinginkan tanaman. Terus cara mengikutinya seperti apa? Ini benar-benar pertanyaan yang benar-benar mendasar. Yang saya maksud mengikuti keinginan tanaman itu seperti ini. Jika tanaman itu sudah subur dan agak sedikit melengkung, otomatis itu kelebihan unsur N. Unsur N. Jadi kita harus meninggikan, jika aplikasi harus meninggikan fosfat dan kalium. Ya Mas Yusuf ya. Seperti itu loh penjelasannya Mbah. Belajar, kalau sudah paham baru tanam bawang merah. Karena pada dasarnya tanam bawang merah itu modalnya butuh banyak Mbak. Jadi harus dipahami dulu. Oke, terus selanjutnya ini saya punya air sakti dalam botol. Ini pelajaran dan ilmu baru. Ya Mas ya. Pokok saya itu akan selalu up ilmu-ilmu baru. Ini air sakti. Baru dan murah. Baru dan murah. Enggak. Ini isinya trichoderma cair. Saya kasih 50 ml tadi, saya campur dengan air biasa. 1,5 liter berarti ya. Saya kasih 50 ml, dikasih 100 ml trichodermanya pun tidak apa-apa. Tujuannya untuk apa Mas Gusman? Tanaman kalau sudah masuk 20 HST, biasanya karena setiap benih itu pasti bawaan benih. Itu yakin aku bawaan benih, sebagus apapun benih itu pasti ada tanaman kita yang moler Mas Yusuf ya. 1-2 di bedengan itu ada yang moler. Dan ini kita peragakan cara nyabut yang moler dan bekas cabutan itu kita kocor dengan trichoderma. Saya peragakan dengan Mas Yusuf kali ini biar pemirsa itu tahu tujuannya. Kita cabut yang moler, terus kita kocor trichoderma bekasnya. Tujuannya biar jamur patogen itu tidak menular ya Mas Yusuf ya. Dan tujuan yang pasti buat saya, ini versi saya, kita itu mulai menyeterilkan lahan kita saat ada tanamannya. Dan nanti saat olah lahan patogen itu benar-benar tidak sebegitu banyak ada di lahan kita. Jadi ini penting guys, sepele tapi bisa sepolo. Jadi kita sterilkan lahan kita. Kalau ada yang moler kita cabut, terus kita kocor pakai trichoderma. Dan cara trik nyabutnya itu nunggu kalau sudah cuaca agak panas seperti ini, daun sudah kering dari embun. Jadi jangan terlalu pagi. Kenapa tidak boleh terlalu pagi? Karena kalau pagi itu masih daun masih basah. Jika yang kita angkat, yang kita cabut moler itu menyentuh daun yang lain dalam kondisi basah, itu akan gampang menular.
Dan di sini sedikit saya jelaskan juga biar benar-benar petani itu paham, karena saya ingin menjelaskan itu secara detail, secara versi Gusman Bojonegoro tentunya. Mas Gusman kalau memakai fungisida pakai pelekat perkat atau tidak? Saya lebih condong tidak. Kenapa? Karena spora jamur yang tidak mati jika kita spray menempel ke daun bawang merah itu akan menular ke yang lainnya. Itu versi saya. Tapi saya tidak melarang untuk pakai perekat. Kalau insek saya pakai perekat. Harus wajib. Tapi kalau fungi apa tidak boleh pakai perekat Mas Gusman? Boleh. Kalau tanaman sampan itu belum terjangkit atau belum terindikasi jamur, monggo kalau mau pakai perekat. Itu versi Gusman Bojonegoro. Oke guys, kita lanjut. Saat ini kita akan nyepray tanaman saya 20 hari setelah tanam. Akan kita spray pakai apa Mas Ucup? Oke, Rokoknya dilepas dong. Tizen. Pakai Tizen langsung dosisnya. Dosisnya 4 sendok makan. 4 sendok makan. Kita naikkan 1 sendok dari yang kemarin. Beyond M. Beyond M dosisnya berapa Mas Ucup? 1 sendok makan. 1 sendok makan. Kenapa cuma 1 sendok makan? Mehong. Mahal. Terus ada apa Mas Ucup? Ada Red Bell. Red Bell dosisnya Bro, 10 mili. 10 mili. Karena juga Ya ora larang. Gak larang. Terus ada lagi Citropin Plus. ada apa Mas Ucup? Citropin Plus 25 mili. 25 mili sampai 30 mili Mas Ucup ya? Ya. Terus sudah. Untuk Citropin Plus ini saya baru pakai 2 kali ini. Kemarin sama yang sekarang Mas Ucup ya. Alhamdulillah kemarin ada kata Mas Ucup ada ada tanda-tanda gendong. Saya spray sekali pakai SVP dan mau pakai saat ini lagi. Tujuan kita memakai SVP kali ini karena samping lahan itu ada yang panen bawang merah, panen padi. Nanti untuk menjaga baik hama maupun penyakit biar tidak masuk ke lahan kita. Itu tujuannya. Jadi Mas Gusman nyepraynya apa itu aja? Enggak, nanti ada klorotaronil juga. Saya pakai Remasol juga. Nanti Remasolnya kita pakai di peralihan fase. Dari fase vegetatif ke generatif insya Allah di 25 atau 26 ST kita akan pakai Remasol P. Untuk saat ini cukup pakai ini saja. Jadi banyak yang bertanya Mas Gusman tanamannya sudah lama tidak di-up karena kita sangat Sibuk syuting. kita sangat sibuk syuting. Bukan ada masalah apa-apa karena kita lebih mementingkan sidak lahan ke petani-petani yang saya dampingi. Bayaran termahal saya di mana di saat saya itu mendengar dari petani yang saya dampingi sudah panen bagus dan ketemu harga yang bagus, itu bayaran termahal bagi saya. Kalau tanaman saya pribadi saya rawat, tapi yo sekedarnya kadang 3 hari sekali nyepray Mas Ucup ya. Nah iling, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih mulus Mas Ucup. Masih aman. Kalau ada kendala pucuk kuning sedikit-sedikit Mas Ucup ya. Tapi itu masih wajar. Masih wajar. Oke, kita mulai nyampur pestisida ini. Mas Ucup yang akan nyampur. Monggo Mas Ucup. Penting bubuk ini musim Penting hujan. bubukane aku tak lungguh kene, ketok titik. 1 2 3 4. Aduk dulu. Setiap memasukkan 1 obat harus diaduk dulu Mas Ucup ya. Siap. Beyond M. Beyond M ini mahal guys. Mankosepnya saat ini saya pakai Beyond M. Jadi 1 sendok makan. Biar tidak selalu pakai ditan ya Mas Ucup ya. Jadi ada kombinasi. Mosok kok jadi Mas Ucup, mosok konten kreator kok ditan. YouTuber obatnya murah-murah. YouTuber obatnya murah. Aja ngono Mas Ucup. Diseneni wong. Aja larang-larang. Lanjut. Red Bell. Kita kasih satu tutupnya. Satu tutupnya kira-kira 10 mili Mas Ucup ya. 10 mili. Ini Red Bell. Kocok dulu. Senengane Mas Ucup ngocok.
Kita kasih 10 mili guys. Oke. Lanjut. Citropin Plus. Citropin Plus kita kasih 3 tutupnya. Saat ini kita juga bukan ditemani Mas Ucup aja, ditemani sama ayam-ayam Mas Ucup. 3 tutup. Tuh 2, wes 3. Wes. 3 tutup diaduk Mas Ucup. Setara 30 mili. 3 tutup setara 30 mili. 30 mili. Diaduk. Biar tidak ada dusta Mas Yusuf guling red bele. Mani-mani rego larang Mas Yusuf. Biar tidak ada dusta di antara kita, memang yang kita pakai obat ini Mas Ucup ya. Nanti Mas Ucup yang nyepre biar para viewer Gusman Bojonegoro itu tahu kalau video Gusman Bojonegoro itu tidak ada yang disetting. Dari kesekian banyak petani belum pernah sekalipun saya nyeting petani, dan bisa ditanyakan petani yang pernah saya kunjungi. Jadi saya berkunjung cari permasalahan petani itu apa, dan kita selesaikan masalah itu sekaligus di situ juga ya Mas Ucup ya. Jadi tidak ada settingan dari rumah harus seperti enggak. Kalau saya kelahan dan permasalahannya apa ya, itu yang akan kita selesaikan, karena kita datang untuk membantu para petani menyelesaikan permasalahannya, bukan cari tenar saja. Tujuan kita memang membantu. Dan untuk petani yang seperti Aceh Tengah itu karena nyari obat itu susah, bisa minta bantuan ke tim Gusman Bojonegoro. Insya Allah amanah. Amanah. Oke guys, monggo Mas Ucup dimasukkan. Sembari nunggu Mas Ucup ngisi obat-obatnya, di sini saya sedikit akan menjelaskan bahwasanya tim Gusman Bojonegoro saat ini punya channel baru, namanya apa Mas Ucup? Gusman Bojonegoro Official. Gusman Bojonegoro Official. Di channel itu murni nanti kita akan buat berbagi ke sesama. Nah, masukkan lagi. Dan untuk teman-teman yang kurang paham apa yang saya jelaskan di konten, bisa langsung tanya ke tim Gusman Bojonegoro. Nomor WA-nya ada di deskripsi. Silahkan lihat di deskripsi, di situ ada nomor WA-nya, langsung bisa calling. Dan yang tidak terima atau yang kurang sepaham mau berdialog, monggo Mas itu ya. Monggo, ada nomor WA saya di situ. Siapa tahu di situ kita bisa saling tukar pengalaman dan bisa belajar bareng. Jadi Gusman Bojonegoro itu terbuka. Rumahnya terbuka 2 kali 24 jam. Depan belakang terbuka. Kata Mas Ucup tambah 4 kali 24 jam terbuka. Pokoknya terbuka terus, depan belakang terbuka. Yang mau berkunjung ke lahan Gusman Bojonegoro pun monggo, kita belajar bareng di sini. Jika wah itu di video tanamannya itu kameranya saja, monggo langsung datang ke lokasi, kita belajar bareng di sini. Tanaman saya tidak terlalu subur, tidak bagus-bagus amat, tapi tidak jelek. Ya Mas Ucup ya? Belum terlihat kalau umur segini belum terlihat, kata Mas Ucup. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro Diluno Siram Jen Ketok dan Yusuf Wijayanto. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.